Halo, selamat malam semua. Selamat datang kembali di video saya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kimia ya, hidrokarbon. Oke, jadi nanti akses kalian di OneNote, ini saya sebenarnya sudah kasih ready ya untuk kelas 11, 10 ada, 11 ada, 12 ada. Nanti ini hanya bisa diperoleh jika kalian join di virtual class yang saya adakan. Oke, free access saya berikan untuk yang hari ini di modul kimia, hidrokarbon, dan minyak bumi. Nah, yang tadi saya bilang link spesial itu nanti video linknya saya akan letakkan di sini. Jadi kalau kalian mau nonton videonya, kalian cukup nanti link di sini, kalian klik aja nanti langsung connect ke channel YouTube saya untuk melihat penjelasannya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung mulai saja untuk pertemuan di hari ini. Oke, kita masuk hidrokarbon dan minyak bumi. Nanti kalian juga bisa dapat akses PDF ya guys. Nanti saya akan kasih modulnya dalam bentuk PDF, kalian tinggal double klik, nanti kalian dapat akses PDF kalau misalnya kalian mau ngeprint. Durasi videonya tadi saya bilang adalah 1 jam karena itu paling efisien kalau online. Offline mungkin 90 menit bisa, kalau online agak sulit karena faktor mata, capek, dan kelelahan juga. Oke, mari kita langsung mulai saja di sini. Pertama kita masuk ke hidrokarbon dulu. Oke, jadi saya harus jelasin dulu hidrokarbon itu apa sih. Yang dari namanya aja udah jelas ya, namanya aja hidro dan karbon, artinya nanti senyawa yang dipakai unsurnya pasti ada C dan H. Hidro H, karbon C. Nah, sebelum kita masuk di situ, saya akan jelaskan dulu secara detail maksudnya senyawa organik dan anorganik ini ya. Organik itu kan berarti bisa terurai, kalau anorganik itu nggak bisa terurai. Itu sebenarnya gampangnya gitu, secara biologis ya. Oke, kita sebut dulu, suatu senyawa disebut senyawa organik ya. Jika ini ya, senyawa tersebut berasal dari makhluk hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi, organik itu sumbernya dari makhluk hidup. Makanya saya bilang, kayak badan kita, tumbuhan, hewan itu masuknya organik. Pendapat ini tetap bertahan sampai Friedrich Wöhler berhasil mensintesis senyawa urea. Jadi di urea ini kalau kalian lihat kan ada terkandung unsur karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen ya. Nah, sejak saat itu, penggolongan senyawa organik dan anorganik tidak lagi digolongkan dari asal senyawanya, tetapi melalui sifat dan struktur. Jadi ini pengelompokannya kayak gini ya. Untuk organik dan anorganik, saya tunjukin dari tabel di sini. Kita pertama ke unsur penyusun dulu. Untuk organik, kalau kalian lihat ini ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, fluorin, klorin, bromin, iodin. Maka tipe ikatannya jelas ini adalah kovalen, of course. Karena kalau kalian lihat unsur di atas ini tidak ada satupun yang unsurnya logam. Betul? Apakah di ini ada yang logam? Enggak ada. Kalian sudah belajar kelas 10 bahwa kalau non-logam ketemu non-logam ya jadinya kovalen. Betul? Nah, sedangkan untuk anorganik itu hampir semua unsur. Berarti logam juga bisa masuk di sini, maka tipe ikatannya ionik. Special case, anorganik memang ionik. Terus kalau kita lihat berdasarkan kestabilannya, kalau organik itu mudah terurai dan berubah struktur. Ya ini ya, organik. Tapi kalau anorganik dia stabil pada saat pemanasan. Dia sukar berubah. Kalau tanya berubah bisa nggak? Bisa, cuman agak sukar dia di situ. Terus untuk kelarutan. Kelarutan ini biasa dalam air ya. Sukar larut dalam pelarut polar. Nah, ini contohnya di air, dia sukar larut, tapi larut dalam pelarut non-polar. Nah, nanti di kelas 11, kalian akan tahu bahwa pelarut itu nggak cuma air. Kloroform juga bisa. Dia tipenya non-polar. Nah, itu special case. Tapi nanti untuk yang kelarutan ini akan dibahas di semester 2 di materi hasil kali kelarutan atau KSP. Ya. Sedangkan kalau senyawa anorganik ini kebalikan semua. Berarti ini mudah larut di air, tapi sukar larut di nonpolar. Gitu. Titik lebur, titik didih umumnya rendah. Berarti kalau anorganik tinggi. Gitu. Kereaktifan kurang reaktif, yang artinya sukar bereaksi atau reaksinya lambat. Berarti kalau kebalikannya, sangat reaktif. Reaksinya gampang, jalannya cepat.
gitu aja ya. Struktur, mempunyai rantai atom karbon. Nah, ini nanti di hidrokarbon spesial tuh kita akan concern-nya yang di sini nanti. Strukturnya ini nih, rantai atom karbonnya dan teman-temannya itu. Oke. Terus untuk kerapatannya dia kurang rapat ya. Terus kemampuan terbakarnya ya mudah terbakar. Karena kalau kalian ingat di kelas 10, pembakaran tuh kalau CXHY kan, itu kan hidrokarbon. Mudah itu kebakar. Jadinya gas karbon dioksida sama air, betul? Oke, seperti itu ya. Ya ini jadi sebenarnya masih konsep dasar dari senyawa perbedaannya aja. Ini mungkin bisa ditanya, mungkin enggak ya. Tergantung nanti di sekolahnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk identifikasi. Bagaimana kita mengidentifikasi karbon dan hidrogen pada senyawa karbon? Gimana caranya senyawa karbon ini ada karbon dan hidrogen gitu loh. Tesnya gimana? Nah, ini nanti biasanya kalau tatap muka ini ada praktikumnya guys. Praktikum kimia kalian akan dapat praktikum ini. Tapi saya nggak tahu nih PJJ dapat nggak ya praktikum ini ya. Jadi ini untuk menentukan apakah senyawa tersebut ada senyawa karbon, spesifiknya hidrogen dan karbon ya. Caranya seperti ini. Pertama, sampel. Nah, sampel di sini ini wujudnya padat ya. Padat dia itu. Ditambah oksidator. Tujuannya nanti supaya kelihatan ada arengnya gitu. Jadi sampel ditambah oksidator. Di sini dia kasih contohnya CuO gitu ya. Yang dibakar apabila mengandung senyawa karbon akan menghasilkan arang. Nah, arang inilah karbon sebenarnya. Makanya dia harus kasih oksidatornya. Takutnya kalau nggak kasih ini, arangnya nggak muncul. Nah, kita nggak bisa tahu nih, ada C nggak di sono. Gitu. Arang ya pasti warnanya hitam ya, kalian tahu ya. Arang kalau misalnya bakar sate ya warnanya hitam. Nah, itu karbon sebenarnya. Terus ingat kalau pembakaran itu pasti ada karbon monoksida. Nah, ini kalau nggak sempurna ya. Oke. Karbon dioksida dan uap air jika terbakar tidak sempurna. Nah, ini tidak sempurna. Ingat, pembakaran sempurna saya selalu bilang hasilnya kan CO2 plus H2O. Kalau nggak sempurna, dia ada ininya nih, CO-nya doang. Nah, itu dia nggak sempurna. Contoh gampangnya adalah kalau knalpot keluarin asap hitam. Nah, itu nggak sempurna itu. Yang asap hitam itu CO sebenarnya. Kalau di jalanan ya, itu yang asap dari knalpot warna hitam, nah itu CO. Tidak sempurna. Sedangkan kalau kebakar sempurna hanya menghasilkan CO2 dan H2O, yaitu yang sudah kalian pelajarin di kelas 10. Oke? Nah, dari sini kita bisa dapat identifikasi hasil pembakarannya ya. Seperti ini. 1. Arang warna hitam menunjukkan adanya unsur karbon. Dari sini udah kelihatan, dari arang ada karbonnya. Terus kita mau cek hidrogen nih satu lagi. Gimana ya? 2. Gas hasil pembakaran yang masuk ke air kapur dapat membuat air kapur menjadi keruh. Itu membuktikan adanya CO2. Jadi kalau kita lihat lagi di di diagram ini waktu bakar, ini pasti jadi asap dong. Nah, asapnya itu ngalir sampai ke air kapur. Nah, untuk membuktikan itu ada karbonnya, ini harus jadi keruh. Ya, ini harus keruh karena CO2 tambah CaOH itu jadi keruh. Hasilnya CaCO3. Ini nih. Nah, reaksi ini nih. Jadi yang tadi asap hasil sampel itu ngalir ke pipa sampai di air kapur. Nah, ini dia bereaksi di sini nih. CO2 tambah CaOH2 hasilnya CaCO3 solid. Nah, ini yang bikin dia jadi keruh. Ini keruh tuh gara-gara CaCO3-nya solid. Nah, itu keruh itu ditambah H2O. Gas itu secara nggak langsung membuktikan adanya unsur karbon di sono ya. Gas itu tuh tadi hasil sampel yang dibakar. Oke. Terus titik-titik uap yang bila dioleskan pada kertas kobalt akan membuat kertas kobalt berwarna merah jambu. Aslinya biru. Kalau dia kena hidrogen, itu akan berubah jadi pink. Merah jambu tuh pink ya. Kertas kobalt tuh taruhnya di sini kalau di diagram. Di sini guys, ini nih. Di sumbat ini nih. Jadi sumbatnya itu sebenarnya kayak ada pori-pori. Jadi waktu ini asapnya kena, nah ini kan secara nggak langsung kan pasti ada asapnya nempel ya di sumbat. Kita tahu di mana-mana kalau asap itu pernah uap air nggak? Itu basah kan pasti ya. Kalau kalian kukus sesuatu pasti atasnya basah gitu kan. Nah, air itu dikasih di sini nempel.
Kalau sampai kobalt itu berubah jadi pink, itu berarti ada hidrogennya. Kobalt itu aslinya biru ya. Kalau ini berubah pink, nah itu ada hidrogen. Di sini nih, letaknya di sumbat sini nih. Ya. Ini oke, menunjukkan adanya H2O yang secara tidak langsung membuktikan adanya unsur hidrogen. Jadi hidrogennya itu bukan gas hidrogen ya. Dia terbentuk barengan sama H2O, bentuknya H2O. Sehingga dari sono menunjukkan adanya atom karbon dan hidrogen atau hidrokarbon. Biasanya percobaan ini kalau di pH itu dia tanya stepnya. Tapi bisa juga nggak muncul di pH ya, tergantung sih sebenarnya. Oke, kira-kira stepnya nanti seperti itu ya. Jadi sampel dibakar, uapnya ngalir, kena CaOH2, langsung jadi keruh. Itu ada karbonnya. Terus di kertas kobalt yang ada di penutup tadi, kalau dia berubah jadi pink, dia pertama biru ya, jadi pink, itu ada hidrogen. Aslinya dia ngikat sama H2O. Oke, nah kalau itu sudah, kita akan masuk ke main point kita di sini, yaitu atom karbon. Di sini kalau ngomong atom karbon, ingat dia 4A. Ingat ya, di golongan 4 ya. Sehingga atom karbon itu punya 4 kaki nanti ya. Begini dia. Ingat aja, golongan 4, 4 kaki. Oke. Yang memiliki 4 elektron valensi yang dapat digunakan untuk membentuk 4 ikatan kovalen. C maksudnya udah 4 ya, berarti dia hitungannya udah non logam, makanya dia kovalen. Nah, di sini berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, dia bisa digolongkan jadi 4 macam. Pertama, atom karbon primer. Tolong ingat, primer itu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lain. Tolong baca yang benar, satu atom karbon lain. Di sini yang saya lingkerin ini nih, ini semuanya primer karena kalian lihat ini ngikat satu C kan yang di bawah. Yang ini juga ngikat satu C yang sebelah kiri, yang ini ngikat satu C sebelah atasnya. Tolong hati-hati, kalau sampai dia kasihnya begini, misalnya ya, H, ini H ya, ini H, ini H, ini H, ini hitungannya bukan quaterner, ini tetap primer ini. Ini suka kejebak di sini. Kenapa primer? Karena lihat ini satu atom karbon lain. Ini kan cuma ngikat yang ini. Ininya H kan? Ini nggak dihitung, guys. Itu nggak dihitung. Jadi kalian lihat kalau primer itu C-nya cuma ngikat kakinya satu lagi sama C lain. Satu aja ya. Oke, nah itu primer itu. Ingat C sama C, jangan H. H nggak dihitung ya. Terus masuk ke yang sekunder. Sekunder udah jelas ngikat dua ya. Ini yang saya kotakin warna persegi. Nah ini nih yang tengah nih. Kalian lihat C-nya sebelah kiri ada C, sebelah kanan ada C. Tolong lihat ini jangan H-nya dihitung ya. H-nya kalian boleh hilangin sebenarnya. Oke, atau H-nya kalian bikin di atas ini. Enggak masalah. Jadi kalian hapus, pindahin ke atas. Supaya jelas ya, seperti itu. Tapi cukup ingat kalau sekunder itu C-nya dua kaki ngikat C juga. Ini kan dua kaki ya, kanan kiri. Nggak harus kanan kiri ya, atas bawah pun nggak masalah. Atas kiri nggak masalah. Yang penting kakinya dua kena C lain gitu. Oke, ini dua ya, dua atom. Ini satu atom. Terus masuk ke tersier. Tersier berarti tiga ya di sini. Tiga atom. Yang artinya dia yang saya gambar segitiga. Nah ini jelas nih. Kalian lihat kiri kena C, bawah kena C, kanan kena C. Ini berarti dia tersier ya. C tengah ini kaki tiganya ada C semua, tiga kaki. Sedangkan kalau quaterner 4 lah berarti. Oke. Ini 4 ya jelas ini quaterner, 4 karbon. Nih. Ini nih yang sini nih, lihat. Yang saya bentuknya kayak piramid, bukan piramid ya. Ketupat itu. Ini ketupat ya. Semua kaki 4 biji ngikat sama C. Nah, itu quaterner. Ingat ya guys, C ini nih harus 4 kaki. Jadi kalau misalnya kalian dapat nanti C-nya di sini kok. Terus atas kiri kanan bawahnya apa nih? Kalau sampai dia nggak tulis, ini sebenarnya ngikat H pasti. Kalau sampai dia nggak tulis, itu ngikat H. Oke, kalau sampai nggak tulis ya.
Makanya nanti di sekolah dia kadang tulisnya kalau nanti waktu rumus tuh begini aja nih. Nah, oh gini. Ini bukan berarti C-nya cuma satu kaki. Ini sebenarnya ada 4, semuanya ada 4, cuma ngikat H. Tapi biasanya itu nggak ditulis. Atau kalaupun dia tulis, nanti dia tulisnya CH3 di sini. Kenapa 3? Ya karena C-nya yang ini sudah ada 1 kan, kena C. Berarti 3 kaki nganggur, itu sama H. Tengah berarti CH2 ini berarti. Karena C tengah ini udah 2 kaki. Sisa 2 kaki pasti sama H. Gitu. Oke ya. Ini saya hapus dulu. Ingat ya guys. Secara konsepnya seperti itu. Ingat C-nya primer. Biasanya primer tuh kalau mau gampang paling ujung. Itu primer. Sekunder, tersier, quaterner udah tergantung. Nggak bisa. Kalau primer udah pasti paling ujung. Saya cuma bisa tentuin pastiin itu. Primer pasti paling ujung nggak nih? Di luar semua kan paling ujung ya. Tuh lingkaran paling ujung pasti gitu. Nah, setelah ini paham, sekarang kita masuk senyawa karbon juga dapat diklasifikasikan menjadi senyawa karbon organik dan anorganik dengan perbedaan seperti ini. Nah, itu sebenarnya ada hubungan sama yang tabel pertama tadi, cuman di sini dia kasih tambahan aja sebenarnya gitu ya. Pertama, kalau organik terbentuk dari tubuh jasad hidup, ya karena tadi dari makhluk hidup, jelas ya. Kalau anorganik terbentuk secara alami di luar tubuh jasad hidup. Di luar kita pun bisa anorganik gitu ya. Organik, kovalen, nah ini berarti secara summary-nya ya, ini bisa kovalen dan ion. Terus terbentuk dari rantai karbon, ini nggak ada rantai karbon. Nanti detail rantai karbon di bawah ya. Oke, rantai karbon itu ada CH, nah itu rantai karbon namanya. Nih CH4 ada CH kan, ini C2H5, ini ada CH tuh. CONH2, nah, ini ada CH. Jadi namanya rantai karbon pasti ada CH, namanya aja hidrokarbon, kan babnya kan hidrokarbon, berarti harus ada hidrogen dan karbon, C dan H. Nah ini nggak ada H kan, berarti ini anorganik hitungannya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke main point kita untuk tentuin hidrokarbon. Ini adalah bab utamanya. Nanti tugas kalian itu harus namain rantai karbon. Namainnya gimana? Nanti ada triknya guys, ada rule-nya bahkan cara penamaan hidrokarbon dan ada 2, IUPAC, trivial. Beda ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hidrokarbonnya dulu. Spesifik, hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari C dan H. Spesifik hidrokarbon. Hanya itu aja. Terus penggolongannya, kita lihat diagram ini aja. Ini kalau penggolongannya, kalau pakai tulisan ribet. Saya pakai diagram aja biar gampang ya. Pertama karbon kita ke kiri dulu yang namanya alifatik atau rantai terbuka. Maksudnya apa? Rantai kebuka. Itu C-nya berarti bentuknya rantai panjang doang, bisa belok nggak masalah. Yang penting ini nama rantainya terbuka. Sedangkan kalau siklik yang sebelah kanan ini, rantai tertutup, artinya C-nya bentuk melingkar, ketutup gitu. Nah, ini nih. Nah, ini kan closing, bisa looping ya, bisa muter. Nah, itu namanya siklik. Kalau rantai terbuka ya begini, kayak rantai panjangin aja. Kalian lebarin gitu. Ujung-ujungnya nggak nempel. Sedangkan kalau rantai siklik, dia ketutup. Bisa muter ini, kayak sirkuit gitu ya. Bedanya itu. Oke, nah sekarang kita ke kiri dulu ya guys. Ini saya tadi cukup kasih tahu gambarannya alifatik sama siklik bedanya apa. Oke, pertama untuk alifatik nanti ada yang jenuh sama nggak jenuh ya. Nah kalau jenuh tuh maksudnya apa? Jenuh itu hanya ada ikatan tunggal atau single bond. Nanti saya ngomongin ini single bond ya. Single bond tuh tunggal. Nah ini contohnya di sini nih. Rantainya nggak ada ketutup kan, manjang ya. Nah ini namanya alifatik jenuh. Udah alifatik, rantainya kebuka, terus jenuh, nggak ada rangkap, alias tunggal semua. Oke, ini sebutnya alkana. Ya, alkana itu nggak ada rangkap. Terus tipe kedua nggak jenuh. Nggak jenuh berarti ada rangkap. Kok ada rangkap maksudnya gimana? Tadi kan saya bilang namanya C kan 4 kaki. Nah, ini kaki bisa sampai double begini. Cuman ingat, kalau sudah jadi double, ini juga harus single-single.
Atau kalau mau triple bond juga gini, cuman yang di luar nganggurnya cuma satu. Selalu ingat C itu 4 kaki, gitu aja. Mau dia pecah begini, mau dia ada double bond, single-single, nggak masalah. Atau 3 begini. Dia nggak bisa quartet bond ya. C nggak bisa sampai 4 kaki gini, nggak ada. Maksimal C itu begini, triple bond. Saya jelasin di sini ya. Ini maksudnya nih. Tak jenuh terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Ini nanti namanya double bond, ini triple bond. Saya ngomongnya gitu ya. Single bond tunggal, double bond rangkap 2, triple bond rangkap 3 gitu. Nih. Kalau dia double bond namanya alkena. Alkena ya, ini rangkap 2, double bond. Double bond ini ngomongnya ya. Kalian lihat double bondnya di sini. Nah, ini double bond. Ini salah ya, dia bukan CH3, ini harusnya 2 ya. Karena C ini udah double bond, kaki nganggurnya sisa 2, maka H-nya cuma 2 pasti. Ya, ingat ujung ini. Karena double bond ini harusnya CH2. Ini benar H-nya tinggal 1 karena C-nya udah 3 kaki ya, double bond, ada di sini, satu lagi pasti sama H, gitu aja. Ya, selalu ingat C itu 4 kaki, gitu aja. Terus ada alkuna. Alkuna berarti triple bond, rangkap 3. Triple bond. Kalian lihat di sini, nah ini triple bondnya. Makanya C ini cuman sendirian karena triple bond ini udah 1 lagi, udah habis kakinya. Dia nggak bisa ngikat H lagi nih C ini, udah habis kakinya. 3 di sini, 1 di kiri, udah habis. Nggak bisa lagi dia ngikat. Sedangkan C yang ujung ini masih bisa CH3, karena ini kakinya cuma 1 kan sama ini. C ujung masih nganggur 3 kaki. Nah, itu sama H lah berarti. Nah, itu yang alifatik ya. Ingat alifatik rantai panjang atau rantai kebuka. Jenuh single bond, tak jenuh double bond atau triple bond, gitu aja ingat. Oke. Terus masuk ke rantai tertutup. Nah, rantai tertutup kepecah 2 juga, ada homosiklik sama heterosiklik. Dari namanya jelas ya, homosiklik atau karbosiklik sama heterosiklik. Kita ke homosiklik dulu aja. Namanya homo berarti itu rangkaiannya yang ketutup C semua. Jadi rantai tertutup yang hanya disusun dari atom karbon dan hidrogen. Ini namanya homo. Spesifik hidrokarbon C dan H doang. Nih, lihat nih ketutup ya contohnya. Siklobutana. Nanti saya kasih tahu kenapa namanya siklobutana ini ya. Butana itu karena C-nya 4, siklo karena dia ketutup. Gitu aja. Jadi kalau bentuknya ketutup, pasti ada siklo-siklonya. Nah, ini contohnya nih. Ini namanya siklopropena, benar, karena C-nya 3. Ada double bond. Ini jadi ena itu sama kayak ena ini nih. Alkena ini juga ena buntutnya, double bond. Kalau alkuna berarti buntutnya una juga nanti. Kalau alkana buntutnya ana buntutnya. Itu nanti ada di cara penamaan hidrokarbonnya ya. Oke? Nah, ini namanya alisiklik. C, melingkar, dan aromatik. Nah, khusus aromatik ini sudah fix, nggak bisa diutak-atik ya. Jadi yang namanya aromatik itu senyawa yang dibentuk oleh ikatan tunggal dan rangkap 2 selang-seling. Maksudnya selang-seling itu tukar-tukaran. Jadi dia ada single bond dan double bond selang-seling. Ya. Jadi kalau misalnya single bond double bond tuh benzena paling umum. Tapi untuk spesifik ini kelas 12 ini. Nah, namanya selang-seling gini, ini single, double, single, double, single, double. Nah, gini. Ini namanya benzena, ini namanya aromatik. Selang-seling, single, double, single, double, single, double. Nggak bisa triple deh. Ingat, hanya tunggal dan rangkap 2, nggak bisa triple dia. Single, double cuman. Makanya di sini namanya benzoid atau benzena, atau namanya non-benzoid. Paling umum benzena ya, naftalena. Dan ini namanya aja aromatik. Aroma itu kan kalau bahasa umum kita apa? Wangi ya. Makanya dia punya aroma yang khas, ada wangi khusus di benzoid dan non-benzoid. Ini nanti waktu ulangan cuma ditanya doang, dia nggak kasih spesifik ini strukturnya apa enggak. Kalian cuma ditanya kalau aromatik itu maksudnya apa, gitu aja. Teori sebenarnya ya. Nah, itu yang homosiklik. Kalau heterosiklik dari namanya aja udah jelas, hetero berarti campur gitu ya. Rantai tertutup yang disusun dari atom CH dan ada unsur lain. Cuman ingat unsur lainnya pasti non logam, nggak bisa logam ya.
Pasti non-logam itu ada O, N, S, oksigen, nitrogen, sulfur, ya. Contohnya sini alisiklik ada nebeng NH. Nah, ini berarti kan yang ketutup kan bukan C doang ya, sama H ya. Ini namanya piperidin, tipenya heterosiklik karena selain CH muncul unsur lain. Ini juga nih, oksasikloropana, ini ada O-nya. Sebenarnya titik sudut ini C ini guys. Ini C ini, C, ini C ini. Setiap titik sudut ada C-nya ya. Oke, cukup tahu aja non aromatik selalu ada selang-seling, ingat aja gitu. Furan dan piridin. Oke, jadi itu penggolongan ya. Ingat, saya review alifatik pecah dua. Alifatik rantai kebuka ya, jenuh alkana single bond, tak jenuh alkena double bond, alkuna triple bond. Siklik pecah dua, homosiklik, heterosiklik. Homo itu ada alisiklik dan aromatik. Alisiklik berarti dia single bond atau single double tapi nggak selang-seling. Kalau aromatik sini fix harus selang-seling. Harus selang-seling, nggak bisa nggak selang-seling ya. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk lagi ke yang berikutnya yaitu penamaan. Khusus alkana dulu ya. Nanti untuk alkena alkuna saya akan bahas di video berikutnya. Jadi namanya alkana tadi udah jelas, single bond. Ya, alkana dia single bond. Single bond yang artinya adalah dia jenuh pertama. Nanti maksudnya jenuh ini ngefeknya di mana? Ada ngefeknya nanti. Jenuh ini ada ngefeknya titik didih. Tapi itu belakangan aja ya. Alkena disebut juga dengan parafin. Parafin itu dari kata parfum. Parum, sorry, bukan parfum ya. Parum sedikit dan afinitas. Karena golongan alkana memiliki afinitas yang sangat kecil. Jadi spesial ya. Alkana ini afinitasnya kecil banget. Di sini alkana mempunyai deret homolog. Ini namanya deret homolog tuh apa sih? Ini kalimat baru nih, homolog nih. Homolog itu namanya suatu kelompok dengan rumusan umum sama. Rumusan umumnya sama ya. Jadi CH berapa mau dia putar-putar gimana, kalau dia CnH2n plus 2, ini udah pasti alkana. Dia mirip. Namanya homolog gitu. Jadi setiap nanti unsur yang bentuknya, misalnya C-nya 4 ya, berarti H-nya ada 10 itu. N ini kan angka nanti ini, ganti angka kalian. Kalau N-nya 1, ya berarti H-nya ada 4. Kalau 1, semua kan 2 kali 1 tambah 2 sini. CH4, metana. Itu namanya homolog itu. Nah, alkana tersusun atas rantai utama dan rantai cabang. Makanya nanti penamaannya penting ya, cabang ini. Ada rantai utama dan rantai cabang. Nah, rantai cabang ini disebut juga dengan alkil. Makanya nanti di cabang itu buntutnya il semua. Buntutnya il semua. Cabang itu gitu. Lihat nih. Di tabelnya ya, lihat nih. Alkil, il semua tuh buntut. Nah, ini kan harus hafalin. Mulai dari C-nya 1 sampai C-nya 10. C1 metan. Ini bisa 4 karena C-nya kayak ganti 1 gitu ya. Di sini nih. CnH2n plus 2. CnH2n plus 1 tuh untuk cabangnya. CH3. Ya. Ini kalau cabang. Cuman ingat selalu rantai utamanya CnH2n plus 2. Oke. Terus rantai utama kalau etana C2H6. Ganti N-nya 2. Oke. C2H6 nih kalau saya bongkar begini nih. CH3, CH3. Nah ini nih. Kalian coba hitung C-nya ada 2 ya. H-nya 6 kan, 3 tambah 3. Nah itu etana. Gitu. Sedangkan kalau dia sebagai cabang, itu namanya etil. Lihat ya, metana, metil. Berarti anaknya ganti il aja buntutnya. Ini juga etana, anak buntut jadi il. Gitu. Terus propana, itu propil. Terus ada butana. Nah, mungkin kayak bingung kok ini kenapa ada N-nya. Nah, N ini menunjukkan dia ini nanti ada isomer. Saya lebih jelasnya nanti di video berikutnya juga ya, isomer yang artinya untuk C4H10 itu nggak cuman mendatar begini doang. C4H10, dia bisa begini loh nanti C4H10. Nah, gini. Ini juga C4H10 ini. Makanya dia ada N yang artinya
struktur ini bisa kita setting. Kalau etana nggak bisa, ini mau diputar balik ya sama-sama CH3 gitu loh. C3H8 juga nggak bisa. Kalian kalau bikin C3H8 itu begini. C-nya kan 3 ya. Ingat ujung tuh pasti H-nya 3 kalau single bond, tengahnya 2. Kalau kalian ujung-ujung kalian putar, ya nggak berubah dong strukturnya. Oke, kalian mau tekuk juga nggak berubah. Makanya propana, metana, etana tuh nggak ada N depannya. Karena mau kalian putar gimana pun, ya nggak berubah posisi dia. Oke. Cuman khusus sampai butana ke bawah, nah itu sudah muncul isomer nanti. Cuman di sini ada butana, butil, pentana. Nah, khusus 4 ini kan namanya spesifik ya. Ini meta, ini eta, ini propa, ini buta. Nah, start 5 ke bawah itu sudah main yang angka kelipatan Romawi kalau nggak salah. Penta 5, heksa 6, heksagon gitu kan. Hepta 7, okta. Oktahedral masih ingat 8 kan. Nona 9, deka 10. Jadi start sini sudah kalian boleh penamaannya Romawi nih. 5 ya. Cuman 1 sampai 4 ini spesifik. Meta, eta, propa, buta. Kalau alkil buntutnya anaknya jadi il aja semua. Sudah gitu. Oke, jadi ini tolong kalian hafalin. Ya, penamaan ininya di depannya nih. Nah, sekarang gimana kita nentuin apa? Cabangnya kok. Ini kan banyak banget. Nah, cuman di cabang ya. Cabang itu nanti nggak sesimpel ini, guys. Cabang ini kan C-nya banyak, itu bisa disetting sama dia. Nih, contohnya. Ya. Jadi ini nanti ada rantai utama sama rantai cabang. Saya nanti kasih tahu caranya gimana ya. Pertama rantai utama dulu. Kalian udah tentuin rantai utama, baru kita tentuin cabang. Nah, cabang ini penting. Karena kayak gini nih, isopropil sama propil. C-nya sama-sama 3 kan? Cuman posisi C-nya beda nih, lihat nih. Ini yang kiri lurus, yang kanan bentuk segitiga kelihatannya. Nah, kalau bentuknya segitiga dia namanya iso. Segitiganya sama apa? Ini sama kaki, guys. Sama kaki itu. Jadinya iso itu. Terus abjad. Nanti kan penamaan kan menurut abjad. Ini abjadnya I-nya yang dihitung. Ini profil P-nya yang dihitung. Oke, profil kalau dia lurus ya. Kalau iso bentuknya segitiga, jelasnya sama kaki, oke? Itu kalau C-nya 3. Kalau C2 nggak bisa. C2 itu kan begini. Kalau kayak mau tekuk begini ya nggak berubah. Ini kayak yang ini kalian bengkokin. Ya nggak ngefek ini ya. Oke. Next, butil. Nah, butil paling banyak. Karena C-nya 4. Pertama yang paling panjang dulu. No problem. Nah, ini namanya sekunder butil. Ini bentuknya segitiga sama, bukan. Ini segitiga siku-siku tapi nggak sama kaki ini. Kalian bisa lihat dari gambar ini aja udah pasti nggak sama kaki kan. Ini 3, ini 1. Udah jadi nggak sama kaki. Oke, dia hitungannya sekunder butil. Nah, ini namanya isobutil karena ini sama kaki. Di mana kok sama kakinya? Sini. Ini sama kaki itu. Ya, kalau iso tuh segitiganya sama kaki. Nih, ini juga nih. Kalian tolong hafalin 2 ini nih. Ini paling penting. Isopropil sama sekunder butil ini suka ketuker. Karena kalian pikirnya isopropil bentuk gini, begini juga ada yang pikir isobutil begini nih. Hati-hati, bukan ya. Ingat, yang namanya iso itu harus sama kaki. Oke. Nih, jadi tolong ingat 2 ini nih. Tolong di warning ini. Oke, terakhir ters butil. Ters butil lihat C-nya bentuknya kayak apa namanya? C-nya di tengah sendirian ini. Kalau yang isobutil C di tengah sini masih ada H ini. Jadi khusus butil itu ada 4 kemungkinan. Makanya ini penamaannya sangat penting ya nanti. Nanti kalian bisa review. Kalau Premiere sudah selesai di videonya, kalian bisa nonton ulang di link yang saya kasih nanti. Oke, kalau itu udah tahu, kita masuk ke penamaan sekarang. Nah, penamaan. Namainnya ini ada caranya ya. Oke, kita menurut aturan IUPAC dulu ya. IUPAC itu berarti resmi, penamaan secara resmi. Pertama, nama alkanat
bercabang terdiri dari 2 bagian. Kalau sampai ada cabang nih ya. Bagian pertama di bagian depan yaitu nama cabang. Oke. Bagian kedua di bagian belakang yaitu nama rantai induk. Jadi cabang itu kalian sebut dulu nanti. Depan ini cabang, 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 cabang. Nah, ini induknya di sini. Oke. Nah, terus tentuin rantai induknya gimana? Ini rantai cabang ya, RC. Ini rantai induk, RI. Saya ngomong gitu aja. Jadi nanti untuk penamaan cabang selesain dulu, induknya belakangan. Nah, oke. Nah, yang B. Jadi yang pertama kalian harus tentuin itu rantai induk dulu ya. Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Ini ada jebakan sering. Kita selalu berpandangan yang namanya rantai terpanjang itu pasti mendatar mulu. Enggak, guys. Bisa belok. Nanti kita lihat soal ya. Rantai terpanjang itu enggak selalu mendatar full. Dia bisa belok itu terpanjang juga. Oke. Bila terdapat 2 atau lebih rantai induk yang sama panjang, maka dipilih adalah yang memiliki cabang terbanyak. Oke. Nanti saya kasih contoh nih ya. Contohnya gini nih. Misalnya ya, ini saya nggak pakai hanya ya guys. Begini misalnya. Gini. Nah, ini kalau rantai terpanjang sebenarnya lurus semua ini oke. Oke. Sorry, ini saya kasih tambahan lagi ya. Nah, misalnya begini. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, kita pikir rantai terpanjangnya mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada kemungkinan belok bisa terpanjang loh guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini rantai terpanjangnya ini. Yang saya biruin. Jadi hati-hati ya, rantai terpanjang itu nggak selalu mendatar. Dia bisa belok. Ya. Kok saya mau belok ke kiri boleh? Boleh. Ke sini sama-sama 8. Oke, no problem. Oke. Nah, yang dipilih memiliki cabang terbanyak itu nanti lihat. Cabang terbanyaknya yang mana? Belok atau lurus gitu. Yang penting pertama tentuin dulu rantai terpanjangnya siapa. Ada C-nya berapa banyak itu paling pertama ya. Statement ini agak jarang. Yang sama panjang dipilih cabang terbanyak itu agak jarang. Tapi kalian harus selalu ingat bahwa yang namanya rantai terpanjang tidak selalu mendatar. Belok, it's fine. Oke, nah kalau ini kalian sudah tahu, yang C, rantai induk diberi nama alkana dengan menggunakan awalan. Itu yang tadi tuh, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, tergantung C terpanjang tadi ada berapa banyak. Oke. Nih tadi ya, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Cuman ini kan sampai 20 ekos ini agak jarang. Mentok sepengetahuan saya paling panjang itu okta. Itu pun udah jarang banget. Itu okta tuh yang terpanjangnya 8 kan. Itu pun sudah sangat jarang karena keterbatasan space kertas untuk bikinnya gitu. Bisa nona nggak? Bisa. Cuman ini sama jarang. Mentok 8. Saya sih paling sering tuh mentok tuh 8. Oke. Terus D, cabang diberi nama alkil. Alkil berarti buntutnya il semua ya, metil, etil, propil. Nah, itu sebutannya nanti di depan dulu nih. Anaknya di sini. Ini ilnya di sini semua nih. Ilnya. Nah, ini selesain dulu nih. Il selesain, anaknya belakangan. Gitu maksudnya. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai induk perlu diberi nomor. Maksudnya gimana, kok? Saya contohin ya. Misalnya, ini saya nggak pakai H nih. Meskipun aslinya ada H-nya ya guys di sini. Saya misalnya begini deh. Ini yang tadi ya. Oke, penamaannya begini. Oke, saya tambahin lagi ya. Oke, nah gini. Rantai terpanjang itu kan yang ini pasti. Kalau mendatar kan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau belok saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih bisa panjang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini berarti. Nah, jadi pertama nanti waktu kalian menentuin, kalian kotakin dulu rantai terpanjangnya. Itu penting. Sudah kotakin, kalian baru kasih nomor. Nah, ini untuk yang E ini kasih nomor nih. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai induk perlu diberi nomor. Nah, ingat cara nomornya nih ya. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai.
dalam kasus yang digambar ini, saya akan start dari sini atau sini. Kanan ini atau bawah sini. Cuman itu juga nggak sembarangan nentuinnya. Ada syaratnya lagi. Oke, nah nomornya gimana? Oke, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian, oke, sehingga posisi cabang dapat nomor terkecil. Oke, maksudnya gini. Kalau misalnya saya nomorin dari bawah, maka cabang dapat nomor 3, betul? Start 3 muncul cabang, betul? Dari bawah. Coba saya dari sebelah kanan, guys. Kita ganti posisi dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan berarti ini nomor 1, 2. Nah, 2 udah ketemu cabang kan? Kalau tadi dari sini nomor 3, betul? Berarti penomoran yang benar harus dari yang ujung kanan. Karena angka terkecil ketemu cabang. Itu yang maksudnya yang nomor E. Posisi cabang dapat nomor terkecil tuh ini. Jadi kalian tentuin dulu 1, 2, 3, pokoknya cabang dapat nomor terkecil. Oke. Oke, gitu ya. Nah, itu udah berarti penomoran kita udah jelas. Nanti saya nomorin begini guys, 1, 2, 3, nah ini 4, ini 5, 6, 7. Nah, ini berarti rantai utamanya ada 7, berarti heptana. Rantai utama saya udah tahu heptana karena ada 7. Tuh hep ya, heptana nanti, belakangnya. Oke, yang E selesai, ke yang F. Jika terdapat 2 atau lebih cabang sejenis, hal ini dinyatakan dengan awalan ditri, tetra, penta, dan seterusnya. Maksudnya apa ini? Nah, kita lihat cabang di sini, C-nya ada berapa? Nomor 2, ada C-nya 1. Berarti metil. 3 nggak ada ya. 4, nah ini cabangnya 1 nih. Ingat kenapa 3 nggak ada? Karena ini jalurnya masih yang biru. Ini masih jalur rantai utama. Jadi jangan ngomong 3-nya ada 2 kok kanan kiri, nggak bisa. Kanan kiri ini masih yang biru, masih rantai utama, nggak dihitung cabang. Oke, nomor 4 muncul C di luar ya, dan nomor 5 muncul. Nah ini cabangnya sejenisnya ada 3, betul? Oke, maka ini penamaannya udah jelas. 2, 4, 5. Jadi ini namanya gini guys. Nomorin dulu ya. Nomornya dulu. 2, 4, 5. Nah, sudah nomor, kalian kasih strip. Sorry, ini lupa. Strip dulu ya. 2, 4, 5 strip. Jadi antara nomor sama huruf kalian kasih strip. Karena ada 3, mono kan, di kan 2, tri kan 3, berarti ini trimetil. Kenapa metil kok? Ini cuma 1 C-nya yang di luar. Kalau C yang ini cabangnya 2 C, itu namanya etil. Cuma nanti penamaannya beda itu. Jadi kita kumpulin dulu, oh ini 2, 4, 5 trimetil. Metilnya ada 3 di nomor 2, nomor 4, nomor 5 kan. Trimetil. Terus karena cabangnya habis langsung ke rantai utamanya heptana. Nah, ini nggak usah kasih strip ya antara metil sama heptana karena itu bukan peralihan angka dan huruf. Ingat, strip ini hanya muncul di peralihan angka dan huruf, gitu aja. Oke. Nah, penomoran dan penamaan itu harus susun sesuai abjad. Jadi kalau misalnya ada metil sama etil, misalnya nanti ya ada metil sama etil, ini sebut duluan karena huruf E. Abjad E duluan kan, baru M. Nah, metil nanti belakangan. Nanti kita lihat di contoh ya, di contoh soal ada tuh. Ingat, cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Awalan ditri itu nggak dipakai ya, jadi dimetil misalnya, itu bukan dihitung D-nya, atau trimetil ini bukan T-nya dihitung, tapi M-nya tetap. Cuman special case iso. Nah, iso itu hitungnya huruf I. Jadi kalau nanti ada cabangnya 3 nih, misalnya metil, etil, sama iso, butil misalnya. Etil nomor 1 tetap, karena dia abjad E. Kedua tuh iso, karena abjad I. Baru terakhir metil, abjad M. Ya, jadi hanya iso yang dihitung abjad I. Mono di tri ini nggak dipakai.
Di tri bukan dihitung D. Tri juga nggak dihitung T, tapi hitung metil M-nya. Jadi di metil hitung metil juga. Trimetil juga hitung metil. Oke? Oke. Jika penomoran dari kedua ujung rantai induk sama, maka harus dipilih sehingga cabang yang harus ditulis terlebih dahulu mendapat nomor terkecil. Ini kasusnya kalau sampai kanan kiri sama nih. Ya, misalnya di sini saya tambahin lagi satu biji nih. Misalnya. Ini kan berarti nomor 2 dapat cabang. Dari ini juga nomor 2 dapat cabang. Berarti mikirnya gimana kok? Sama. Nomor 3 ini dapat cabang kan kalau dari bawah, tapi nomor 3 kalau dari kanan nggak dapat cabang. Berarti kalau kasusnya kayak gini, ngitung satu dari bawah ini guys. Karena dia nomor 3 dapat cabang, tapi dari ujung sini nomor 3 belum dapat cabang. Dapat cabangnya tetap nomor 4. Ini maksud yang H gitu. Ya. Jadi kalau kanan kiri balance, kita harus lanjutin sampai nomor terkecil lagi. Ya, ini dari bawah nomor 2 cabang, dari kanan ini nomor 2 cabang, berarti skip. Lanjutin dari bawah, oh dapat nomor 3 dapat cabang lagi, tapi dari sini dapat nomor 4 cabang. Berarti hitung menang yang bawah. Gitu ya. Jadi dipilih sehingga cabang harus ditulis terlebih dahulu mendapatkan nomor terkecil. Ingat aja cabang always smallest number. Always the smallest number ya. Oke. Itu yang H. Terus sifat. Nah, sifat nanti belakangan aja ya. Ini kalian bisa baca sendiri sifat fisik sama kimia. Oke, kita ke alkena sekarang. Alkena itu kan double bond. Jadi ada C-nya double begini dia. Dia bentuknya CnH2n ya. Jadi kalau C-nya 2 hanya 4. Pasti gitu. Contohnya kasus gini kayak ini pasti ujungnya CH2 ini. Karena double bond kaki C-nya ujung nganggurnya cuma 2 lagi dong, karena 2 udah di tengah kan. Kan hitung C-nya 2 hanya 4 gitu ya pasti. Alkena pasti CnH2n. Jadi kalau C-nya 6 hanya 12. Selalu pasti gitu. Nah, caranya gimana nih penamaan? Nah, penamaan dia spesial karena ada double bond-nya. Kan ini kan ada apa? Apa? Rangkapnya ya. Nah, rangkap harus dapat nomor kecil. Lain sama alkana. Alkana tadi nggak ada double bond atau triple bond kan? Kita lihat cabang. Tapi khusus alkena sama alkuna itu double bondnya atau ikatan rangkapnya yang di priority. Oke. Pertama, nama alkena dulu. Oh sorry, ini saya jelasin dulu ya. Alkena merupakan alifatik tidak jenuh karena double bondnya itu memiliki satu ikatan rangkap 2. Ini disebutnya juga etilen atau olefin. Dia bentuk minyak ya. Oke. Nah, tata nama begini. Jadi buntutnya nanti jadinya ena semua. Kalau tadi kan heptana, heksana gitu kan. Kalau alkena berarti ena. Jadi heptena, heksena gitu. Nah, B, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung rangkap 2. Berarti double bondnya harus include di rantai terpanjang. Wajib. Oke. Yang C, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga. Nah, ini nih tadi saya bilang. Kalau yang alkana kan kita prioritinya cabang. Tapi kalau dia rangkap, prioritinya rangkapnya nomor terkecil. Ini. Jadi double bondnya dulu kita lihat, nomor terkecil harus. Oke. Selanjutnya baru ngikut kayak alkana, cabangnya. Gitu. Jadi perbedaan alkena alkuna itu kayak gitu. Priority kita, rantai utama harus ada double bondnya, terus nomornya yang double bond harus terkecil, bukan cabangnya. Oke, bukan cabangnya ya, rangkapnya. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Ini saya ngasal ya contohnya ya. Begini misalnya. Nah, gini. Oke. Kalau kita suruh nentuin rantai terpanjang, ingat rantai terpanjang double bondnya harus ngikut. Saya tahu ini pasti yang ini. Oke. Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Oke. Oh sorry, ini jangan begini. Gini aja. Nah. Oke, nah ini.
Terpanjangnya 5 ya, berarti ini pentena. Sekarang penomoran, nomor 1 bisa ujung kiri atau ujung kanan. Karena ini double bond, kita harus hitung dari ujung kiri 1, 2. Nah, ini ketemu rangkap. Kalau dari kanan 1, 2, nah 3 baru ketemu rangkap tuh. Sehingga penomoran harus dari sebelah kiri. Meskipun dia ketemu cabang nomor 2, yang dari kiri ketemu cabang nomor 3. Cuman ingat, karena ada double bond, ingat double bond sebagai priority dibanding cabang. Cabang priority kalau dia tipenya alkana alias single bond semua. Gitu ya guys. Nah tadi kenapa saya ada hapus yang C-nya bawah, kok nanti kenapa soal pertama kok ininya begini tadi dihapus. Nah kalau yang tadi udah hafal baru saya jelasin yang ini. Maksudnya apa ini? Nah kasusnya di sini adalah ini sama-sama ketemu di nomor 3 kan double bondnya. Benar? Sama-sama nomor 3. Kalau sampai ini terjadi, baru priority berikutnya cabang. Ini kan sama ya, sama-sama nomor 3 kan ketemu double bond. Kalau dia balance, baru kita priority sekarang cabang nomor terkecil, sehingga penomoran harus dari yang sebelah kanan. Karena cabang sini dapat nomor 2, dari bawah sini dapat nomor 4, benar kan? Dapat nomor 4 nih pasti, 1, 2, 3, 4, baru cabang kan? Nah itu. Makanya saya tadi hapus dulu, takutnya kalian ketukar. Jadi ingat, kalau dia balance kanan-kiri rangkapnya, baru kita priority cabangnya. Seperti itu. Oke? Ini memang butuh banyak latihan ya. Jadi kalian harus sering-sering latihan supaya kalian tahu rantai terpanjangnya siapa, penamaannya priority-nya siapa, double bond kah, cabang kah, nah itu. Nah, untuk alkuna, yang E dulu. Jika ada 2 atau lebih ikatan rangkap dalam satu rantai, maka disisipkan awal D3 tetra. Alka diena, ini kasusnya kalau gini nih. Nah, ini nih, Nah, ini. Nah, ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksadiena. Heksa karena C-nya 6, diena karena double bond-nya ada 2 biji. Itu heksadiena. Kalau triena berarti contohnya gini. Nah, ini nih. Ini heksatriena, karena di rantai utama ada double bond-nya 3 biji. Itu namanya heksatriena. Oke. Nah, untuk alkena, sifatnya nanti baca sendiri ya. Saya akan review di berikutnya aja. Untuk alkuna sebenarnya sama kayak si alkena, tapi dia bentuknya CnH2n-2. Dia biasanya asetilen ya. Dia biasanya untuk ngelas logam, ini kegunaan nih. Ingat alkuna ada triple bond. Lengkap 3 ya. Disebutnya juga asetilen, ngelas logam, bikin alkohol, polimer, asam asetat, cuka itu. Gunaan, dia bentuknya CnH2n-2. Makanya untuk alkuna, startingnya itu harus dari 3. 3 deh. C2H2, 3. Etuna. Startingnya kalau ini alkuna dari etuna ya. Oke. Kalau si ini juga sama, saya lupa kasih tahu, alkena startingnya dari etena. Metena nggak ada ya. Kalau C1H2 gimana nentuinnya C-nya cuma 1? Double bond-nya gimana? Nggak mungkin ini double bond ngikat H, nggak bisa. Ya, jadi alkena startingnya harus dari etena biar kelihatan double bond-nya. Di alkuna juga sama, startingnya etuna. Metuna nggak ada, ini juga sama, single. Masa ini triple bond ngikat H? Nggak bisa. Ya, ini makanya startingnya etuna biar kelihatan seperti ini. Etuna C-nya double. Gini nih, nah ini nih, CH. Tahu ya kenapa hanya 1 ya? Karena C-nya yang ini udah 3 kaki. Sisa 1 masih sama H. Oke. Penamaan dia sama kayak si alkena. Persis sama. Oke. Isomer nanti. Isomer tuh kemiripan. Nanti ada isomer posisi, kerangka, gugus fungsi, geometris, optis. Itu belakangan. Sekarang kita latihan dulu untuk penamaan ya. Jadi hari ini di videonya saya sudah jelasin cara penamaan alkena alkuna. Nah ini contohnya. Nanti untuk rantai guys, nanti di soal tuh ada 3 kemungkinan dia kasih bentuk A, B, sama F ini nih.
bentuk A ini dia bongkar semua C-nya. Kalau bentuk B dia ada disederhanain di ujung. Kalau C, yang F, kalian bongkar sendiri. Nah ini ada caranya nih, cara bongkarnya. Ini caranya ya. Sekarang kita ke yang A dulu guys, untuk penamaan ya. Supaya kita jelas. Ingat guys, tentuin pertama rantai terpanjang dulu. Nah, kalau di sini yang A, kira-kira terpanjangnya siapa? Gimana? Ingat selalu kalian harus bikin kotak di sono ya. Sorry, kotak. Kalau mendatar 4 ya. Apakah ada kemungkinan lain? Ada. Dari sini bisa turun ke bawah 5, dari sini juga turun ke bawah 5. Nah, ini kalian boleh bebas milih. Karena simetris ya. Kalian mau bikin begini, oke. Atau kalian mau bikin dari kanan ini juga oke. Sama. Nomornya sama itu pasti. Saya anggap begini aja ya. Oke, rantai utamanya ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti buntutnya pasti pentana. Ini mungkin belum hafal ya. Kalau C-nya 1, meta. C-nya 2, eta. C-nya 3, propa. C-nya 4, buta. C-nya 5, penta. Oke, sekarang kita masuk ke penomoran. Karena ini single bond, maka cabang sebagai priority. Tolong starting dari ujung sini, 1, 2, 3. Kira-kira kita akan starting nomor dari yang bawah atau kanan. Ingat, prioritinya harus cabangnya nomor terkecil. Ini udah pasti kita akan dari sini. 1. Nah, ini 2 dapat cabang kan? Tuh. Kalau dari bawah nomor 3 baru dapat cabang. Kalah dia. Sehingga penomoran jelas 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cabangnya jelas di sini. Nah, ini metil karena C-nya cuma 1. Nah, ini etil karena C-nya 2. Ingat tadi guys penamaan abjad duluan ya. Sehingga cara namainnya begini. Etil di cabang nomor 2 kan? Berarti tulisannya 2 strip etil. Ingat saya bilang antara angka sama huruf kalian kasih strip. 2 etil. Kenapa etil dulu? Abjad. Oke. Sekarang ada metil nggak? Oh ada kok metil kok. Nomor berapa? Oh nomor 3. Berarti strip 3. Kenapa ada strip? Abjad ke huruf. Nah, angka ke abjad ke angka. Nah, itu pokoknya kalau ada selang-seling antara abjad angka, kalian kasih strip. 3 metil. Berarti kan? Kenapa 3 metil? Karena metilnya di cabang C nomor 3. Sudah? Habis dong cabangnya. Baru rantai utamanya nomor 5, pentana. Selesai dah. Nah, ini nggak usah pakai strip ya, karena L sama P sama-sama huruf. Nggak usah pakai strip. Sehingga nomor A sudah selesai, namanya seperti itu. 2 etil, 3 metil, pentana. Oke? Oke, kalau jelas, kita lanjut ke yang B. Nah, ini. Ini opsi 2. Kalian mau bongkar dulu, boleh. Kalau saya bongkar ini, C-nya mendatarnya 4 ya. Ini yang merah nih, saya bongkarin. Nah, C2H5 itu berarti C-nya diturunin begini. Ya, C2H5 begitu. Karena ini CH2, CH3. Ini memang butuh latihan ya. C2H5 kan, nah gitu turunin. Kalau kalian bisa langsung ya gampang bongkar. Cuma rekomendasi saya kalau belum lancar kalian bongkar dulu nggak apa-apa. Terus C3H7 itu berarti begini. C-nya 3 turun begini nih. Nah, gini nih. Ya, kalian hitung aja ini kan CH2, CH2, CH3 ya. Ujung pasti CH3 nih. 2, 2, 3, 7 kan. C-nya 3. Nah, gitu. Sehingga rantai utamanya yang mana guys? Kira-kira? Udah tahu ya, of course. Yang ini nih. Saya hijauin, betul? Paling panjang, kelihatan kan? Kalau ini cuma 6, 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa. Nah ini paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah benar ya? Atau kalau kalian mau ceknya di sini juga bisa begini nih, langsung all in 3 biji diambil. It's fine. Makanya saya gambarinnya 2 biji. Bentuk bongkar, bentuk ori. Sekarang penomoran kira-kira dari kiri atau bawah? Of course dari kiri, jelas banget. Karena nomor 2 ketemu cabang dia. Kalau dari bawah nomor 4 baru ketemu cabang kan? Nggak bisa, dikalah.
Berarti ini udah jelas nomornya begini dong, ya. Aha, gitu. Berarti ini sebagai etil, benar guys. Ini sebagai metil. Atau kalau di sini kalian nomorin 1, 2, 3. Nah, ini langsung 456 guys. Kok langsung boleh kok 456? Karena C-nya 3. Berarti C ke-4, C ke-5, C ke-6. Ada di sini dia. Gitu maksudnya. Oke, berarti penamaannya jelas. Abjad dulu, etil dulu ya, karena ada ini nomor 2 berarti 2 etil, 3 metil, heksana. Jelas ya? Begitu pasti. 2 etil, abjad E. 3 metil, ini kan, abjad M, heksana, rantai utama. Selesai. Nah, mungkin kalau belum lancar, kalian harus lancarin lagi ya di sini ya. Oke, yang C. Nah, yang C, coba kita cek di sini. Kira-kira rantai utamanya yang mana? Ini udah bentuk bongkar ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kalau saya ambil mendatar, cabangnya cuma 2 ya. Coba kita cek. Kalau saya ambil mendatar, cabangnya cuma 2 ya. Apakah ada rantai utama yang kira-kira at least sama? Sama-sama 5 ada? Oh, belok kok. Belok boleh kan? Gini dong. 5 juga kan? Cabangnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ini kan? 1, 2, 3. Betul? Menurut aturan, kalau sampai rantai utamanya sama-sama 5, maka priority cari yang cabangnya paling banyak. Artinya kita harus ambilnya belok, jangan lurus. Karena tadi waktu kita ambilnya lurus, cabangnya cuma 2. Cabangnya cuma ini, sama ini satu package, cuma 2. Tapi kalau tadi kita belok, ada 3 kan? Berarti harus ambil yang belok. Gitu. Nah ini jadi tugas kalian pertama itu harus ngelancarin dulu nih cara ngambil rantai utama. Karena itu paling penting. Ya, pertama kalian harus tentuin dulu rantai utamanya dulu. Sudah, baru kita nomorin. Kira-kira nomorin dari kiri atau bawah nih? Kiri atau bawah? Ah, ini bebas. Karena mau dari kiri sama bawah, nomornya sama pasti. Coba kita lihat dari kiri ya. 1, 2 ketemu metil, 3 ketemu etil, 4 ketemu metil. 5. Kalian kalau mau dari bawah juga 2 ketemu metil, 3 ketemu etil, 4 ketemu metil. Sama aja. Jadi khusus C, kalian boleh pilih. Mau dari bawah boleh, mau dari kanan, kiri juga boleh. Sama kan? Nomornya sama, betul gitu. Oke, sehingga jelas kita lihat dulu. Kita lingkarin ya, cabang ini. Nah, ini etil. C2, ini metil. Ini metil. Ingat guys, tetap abjad priority, etil duluan, nomor 3. Berarti 3 etil. Nah, metilnya 2 nih guys. 2 dan 4 kan. Nanti tulisnya gini, 2,4 dimetil. Ingat ya, di ini nggak dihitung. Dimetil itu tetap M-nya yang dipakai. Yang dihitung tuh iso. Nah, itu I. Oke. Jadi tulisnya 3 etil, karena nomor 3 abjad E. Terus 2,4 lagi dimetil. Di ya. Karena metilnya ada 2 tuh. Ingat pakai strip ya, peralihan angka ke abjad, baru rantai utamanya pentana. Karena ada 5 ya C-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, yang D kalian coba sendiri. Saya ajarin yang bongkar kayak yang F. Yang E juga kalian coba sendiri ya. Nah, yang F, ini saya ajarin cara bongkar guys ya. Ingat, kalau dia CH3 pasti posisinya udah pasti di ujung ini. Ya, ingat CH3 ini pasti di ujung ini, udah nggak bisa diutak-atik ini. Artinya C yang tengah, kalian lihat C ini. Ini kan C doang, artinya C ini pasti ada 4 kaki. Logikanya gitu dong. Ya, C ini pasti 4 kaki, semuanya ngiket C. Yang artinya C yang ini pasti CH3 1 biji, CH3 1 biji, CH3 1 biji. Nah, ini nih 3 biji ini nih di sini nih. 1, 2, 3 di ujung kan?
Pasti gitu. CH3 itu pasti di ujung guys posisinya ya. Nah, kalau CH2 ini pasti di tengah. Ini tengah ini pasti. Tengah mendatar. CH2 itu tengah mendatar itu. Mendatar ya. Nah, sehingga CH2 di gambar ini pasti CH2, CH2. Make sense kan? Karena C yang ini kakinya 2. Berarti kaki 2 lagi ketemu H. Betul? Nah, ujung ini CH3. Ini pasti ujung ini, CH3. Sehingga bentuk yang ini, kalian bisa bikin begini. Saya pakai warna lain ya. Ini pakai hijau aja. Jadi ingat ini pasti ujung. CH3 tuh fix ya. Ujung itu pasti. Ini 4 kaki. Ini tengah pasti. Tengah datar, mendatar ya. Ini ujung lagi. Fix. Bener kan begini. CH3 di ujung. CH3 ujung, CH2 tengah datar. Ini 4 kaki. Dari sini kan udah tahu dong namanya gimana. Rantai utamanya yang ini nih pasti. Nggak ada yang lain dah. Nomornya pasti dari kiri lah. Kanan jauh banget kan cabangnya. Pasti dari kiri. Sehingga nomor 1, 2, 3, 4, 5. Of course namanya 2,2 dimetil. Ingat ya, kalau di angka 2 ini muncul 2 cabang, 2-nya ditulis 2 kali, kayak gini. 2,2 dimetil. Karena sama-sama metil atas, metil bawah. Baru ini tulisannya pentana. Pentana karena 5 panjang gitu ya. Oke. Nah yang G. Oh kok ini waduh kok ribet amat ini. Sama saya ajarin cara bongkarnya. Ini ujung pasti. Nah ini CH kan. CH ini berarti udah ada 3 kaki. Kok tahu kok? Kalau CH berarti 3 kaki C ini pasti ngikat C dong. Nah ini pasti di tengah datar ini. Tengah datar. 3 kaki. Nah ini ujung lagi. Ingat aja guys, CH3 ujung, ini tengah datar lagi. Ini 4 kaki ini. Ini ujung. Waduh, panjang bener ini. Nah ini gimana kok? Nah ini ujung juga. Kenapa? Kok bisa tahu kok ujung? Karena kalau CH3 itu C-nya cuma 1, kalau C2H5 ujungnya C-nya ada 2. Jadi kalau ujung C2H5, tadi ingat kan CnH2n plus 1. Ini kan juga CnH2n plus 1 kan. Ini bentuknya kan CnH2n plus 1 kan. 1 ya. Nah ini juga kan CnH2n plus 1 kan. Bentuk ini pasti di ujung. Udah fix. CnH2n plus 1 ini di ujung. Ini udah fix punya ini. Pasti. CnH2n plus 1. Sehingga gambar ini saya bantuin ya. Yang 3 kaki dulu. Ini nih. Oke. Nah CH3 ujung saya taruh sini. Oke. C2H5 saya taruh sini ya. C2H5. Atau kalian mau, ini kan ujung. Kalian bisa tulis begini sebenarnya. Nah ini nih, C2H5-nya saya tulis di bawah 2 biji. Boleh. Ujung juga ini, tapi dihitungnya langsung sekali 2. Boleh. Nah terus ini tengah datarnya 2 ya. 1, 2. Tuh. CH2 ya. CH2 oke. CH, ini CH3, CH2, CH3. Hitunglah bawah nih, C2H5 ini. Oke. Oke, nah ini 3 kaki. Nah 3 kaki kalian harus CH dulu. Nah 3 kakinya gimana? Ingat, karena CH3 ujung ini taruh di bawah dulu. Oke, nah CH2 tengah datar, berarti ini CH2, CH2 lagi. Ini 2 ini ya. Nah ini 4 kaki. Nah ini hati-hati nih, 4 kaki. Sini, nah ini pasti CH3, CH3, CH3. Make sense dong? Sehingga bentuk yang ini sama kayak yang warna hijau. Nah ini kalian butuh latihan ya. Ini kalian benar-benar butuh latihan nih yang kayak G. Untuk membongkar ini jadi seperti ini. Ingat, CnH2n plus 1 pasti di ujung. CH3 berapa kaki? Ingat, kalau CH2 pasti tengah datar. Kalau ada 3 yang mendatarin 3 biji. Kalau ada 2 yang mendatarin 2 biji. CH2 pasti tengah. Oke. Nah, sudah baru namain. Coba kita logik namain. Ini kandidatnya 2.
mendatar ini atau belok ke bawah ini nih? Coba kita cek ya. Kalau mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Belok 1, 2, 3, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar kan? Belok ini. 10 ke bawah soalnya. Sehingga ini seperti ini, guys. Nah, oke, jelas ya. Nomor dari mana? Bawah atau kanan? Bawah sini atau kanan? Of course kanan, karena cabangnya lihatnya jelas banget ya. Dari bawah nomor 3, dari kanan nomor 2. Nah, sudah. Nomorin lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini metilnya banyak bener ya. Metilnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Wah, namanya tetrametil. Tadi kan ditri tetra. Mentok tuh 4. Berarti ini, ingat namanya jadi gini ya. 2,2. Ini ada 2 kan. Terus ada 5 sama 8. Gini, 2, 2, 5, 8. Nah, ini tetrametil ngomongnya. Karena metilnya ada 4. Terus 10. Dekana. Mentok tuh dekana deh. Ini D ya, bukan CL ini, D ini. Nah, gitu. Oke. Nah, demikian untuk video yang ini ya guys. Saya jelasin dulu yang alkana. Nanti yang alkena kalian boleh coba sendiri, ada di bawah sebenarnya di sini. Ada di bawah. Tapi nanti saya akan jelasinnya di video berikutnya aja. Untuk yang alkena sama dari nama kita bikin gambar. Ya kan? Ini kan ada nih caranya. Dari nama kita bikin gambar. Ini lebih gampang sebenarnya. Saya contohin dulu deh sebelum selesai ya. Kalau dari nama bikinin gambar tuh lebih gampang. Karena caranya fix. Saya contohin yang B. Kita selalu bikin dulu rantai utama. Jadi kalau dari nama bikin gambar, itu gampang. Rantai utama paling pertama ya. Pertama rantai utama dulu. Oktana, benar kan? Kalian bikin aja mendatar C-nya 8 biji. Udah, nggak usah mikir lagi. Kok mau belok? Nggak usah. Mendatarin 8 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah gini. H-nya nggak usah masukin dulu. C-nya aja dulu. Nanti H-nya kan ngikut. Nganggur kaki C-nya berapa, sisanya gitu aja kan. Nah gitu ya. Nah terus nomor. Kok ini kalau mendatar nomornya gimana? Free. Mau dari kanan oke, kiri oke, bebas. Saya dari kanan aja ya. 1, 2, 3, 4. Nanti dihapus ya. Angkanya ini dihapus. Angka ini cuman buat nentuin cabang ini nih 3 etil. Berarti di nomor 3 kalian bikin C-nya etil kan, C-nya ke bawah kan, etil C-nya 2. Nah, ini dapat udah. Terus 2 metil. Oh, sini 2, 1 biji nih. Terus 4 isopropil. Ingat isopropil bentuk segitiga ya, begini. Nah, sudah jadi. Udah jadi ini. 3 etil make sense, 2 metil make sense. Ini salah namanya ini. Harusnya 4 isopropil dulu karena I sama M, I duluan. Terbalik ini. Baru hanya kayak masukin, oh di ujung CH3. Oh ini CH doang, karena kakinya udah 3 kan. Ini juga CH doang, ini CH doang. Ini 2, 2, 2, ujung 3 gitu. Nah ini CH doang karena kakinya udah 3. Ini ujung CH3, CH3. Nah ini CH2, karena ada 2 kan. Ujung CH3, ini CH3. Jadi. Dah yang angkanya kayak boleh hapus. Gitu. Makanya kalau nama ke gambar saya gampang. Pertama rantai utama dulu, baru keduanya cabang. Pasti gitu saya. Nomorinnya gimana? Free kalian. Bikinlah rantai utamanya mendatar. Mau belok ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma priority kita mendatar aja. Oke? Oke, demikian ya video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam dan thank you.